Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dosen dan rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Herviani Laksita Patmarini dengan NIM 2502001020795, mahasiswa Prodi S1 Manajemen PJJ Universitas Cyber Asia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis kritis saya untuk ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Perbankan yang diampu oleh Bapak Wahyu Purbosantoso, SEMM CFRM. Topik yang saya angkat dalam studi kasus ini adalah mengenai kesetaraan gender di industri perbankan dengan mengambil studi kasus empiris pada Citibank Indonesia, di mana terdapat fenomena menarik bahwa 56% pegawainya adalah perempuan. Isu kesetaraan gender di industri keuangan, khususnya perbankan, bukan lagi sekedar wacana sosial atau pemenuhan hak asasi manusia semata. Di era manajemen modern, kesetaraan gender telah menjadi strategi bisnis yang kritikal yang berdampak langsung pada performa operasional, inovasi, tata kelola perusahaan, hingga profitabilitas bank. Marilah kita bedah lebih dalam bagaimana fenomena terjadi dan implikasinya bagi industri perbankan nasional. Untuk memberikan gambaran yang terstruktur, pembahasan presentasi saya hari ini akan dibagi ke dalam 4 alur utama. Yang pertama, poin-poin masalah. Di sini kita akan mengidentifikasi isi-isi inti dan hambatan struktural terkait kesetaraan gender di industri perbankan Indonesia. Yang kedua, data penunjang. Di sini saya menyajikan fakta dan statistik dari lembaga kredibel global maupun nasional seperti World Economic Forum, Bank Dunia, dan ILO untuk mendukung analisis. Ketiga, opini dan pandangan. Di sini saya melakukan analisis kritis terhadap pencapaian Citibank Indonesia, membedah sisi positifnya sekaligus memberikan catatan kritis secara objektif. Dan yang keempat, solusi permasalahan. Di sini saya merumuskan rekomendasi strategis baik dari tingkatan manajemen bank, regulasi pemerintah, hingga peta jalan atau roadmap implementasi jangka pendek, menengah, dan panjang. Bapak dosen dan rekan-rekan sekalian, mari kita mulai dari latar belakang yang mendasari pentingnya topik ini. Menurut data laporan Global Gender Gap Report dari World Economic Forum tahun 2023, kesenjangan gender secara global baru berhasil tertutup sebesar 68,4%. Jika tingkat kemajuan yang berjalan selambat saat ini, dunia membutuhkan waktu sekitar 131 tahun lagi untuk benar-benar mencapai kesetaraan gender secara penuh. Ini adalah rentang waktu yang sangat panjang. Di Indonesia sendiri, data Bank Dunia tahun 2021 menunjukkan bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan usia produktif berada di angka 54%. Angka ini masih tertinggal cukup jauh jika dibandingkan dengan partisipasi laki-laki yang melebihi 80%. Sektor keuangan dan perbankan merupakan salah satu industri yang paling disoroti. Di wilayah ASEAN, meskipun kuantitas pekerja perempuan di sektor perbankan tergolong tinggi, struktur jabatan eksekutif dan direksi masih didominasi secara mayoritas oleh laki-laki. Namun, sebuah langkah progresif ditunjukkan oleh Citibank Indonesia. Pada tahun 2022, Citi Indonesia mencatatkan bahwa 56% dari total pegawainya adalah perempuan. Angka ini melebihi rata-rata partisipasi nasional dan menjadi sebuah fenomena menarik untuk kita kaji dari perspektif manajemen perbankan. Meskipun contoh dari Citibank Indonesia memberikan angin segar, jika kita melihat industri perbankan secara makro di Indonesia, masih terdapat 6 permasalahan mendasar terkait kesetaraan gender. Yang pertama, glass ceiling atau hambatan yang tak kasat mata. Meskipun di level entry dan operasional jumlah pegawai perempuan sangat dominan, terjadi fenomena penyusutan tajam ketika memasuki level manajemen senior dan jajaran direksi. Yang kedua, gender pay gap atau kesenjangan upah. Riset mengindikasikan bahwa perempuan kerap kali menerima kompensasi yang lebih rendah dibandingkan rekan pria pada level tanggung jawab dan kualifikasi yang sepadan. Yang ketiga, beban ganda atau double burden. Perempuan pekerja di Indonesia seringkali masih menanggung beban domestik atau rumah tangga yang dominan. Tanpa dukungan lingkungan kerja yang fleksibel, hal ini menghambat pengembangan karir dan memicu tingkat keluar masuk pegawai atau turnover yang tinggi.
Yang keempat, bias rekrutmen dan promosi. Masih terdapat stereotip gender yang menganggap pria lebih memiliki kapabilitas kepemimpinan dalam situasi krisis dibanding perempuan. Yang kelima, minimnya kebijakan inklusif. Banyak bank nasional yang belum memiliki kebijakan kerja yang ramah keluarga, seperti penyediaan fasilitas laktasi yang memadai, cuti melahirkan yang fleksibel, maupun program re-entry bagi pekerja wanita yang kembali pasca melahirkan. Yang keenam, representasi sektoral yang tidak merata. Perempuan cenderung terkonsentrasi di divisi operasional, customer service, dan administrasi, sementara divisi bernilai tinggi dan strategi seperti corporate banking, treasury, dan risk management masih didominasi pria. Untuk memperkuat analisis permasalahan tersebut, mari kita perhatikan data-data penunjang berikut ini. Data International Labour Organization atau ILO tahun 2022 menunjukkan bahwa di kawasan ASEAN, keterwakilan perempuan di posisi manajemen senior industri perbankan baru berada di kisaran 25%. Jika kita bandingkan antara rata-rata industri perbankan nasional dengan Citibank Indonesia, rata-rata industri perbankan nasional mencatatkan sekitar 45 hingga 48 pegawai perempuan di tingkat staf, tetapi angka ini melorot hingga 15-20% di level manajerial senior dan direksi. Sebaliknya, Citibank Indonesia berhasil menembus 56% total pegawai perempuan, di mana keterwakilan perempuan tersebar secara konsisten di seluruh lini organisasi. Data ini mengonfirmasi bahwa kendala utama di sebagian besar bank nasional bukanlah pada jumlah perekrutan awal, melainkan pada mekanisme retensi dan promosi karir kepemimpinan perempuan. Masuk ke bagian ketiga, yaitu opini dan analisis kritis saya terhadap fenomena ini. Dari sisi positif, saya memberikan apresiasi tinggi terhadap komitmen Citibank Indonesia bahwa kepemimpinan CEO Bathara Sianturi Citi Indonesia membuktikan 3 hal penting. Yang pertama, kesetaraan gender sangat mungkin diimplementasikan secara konsisten, secara konkret di perbankan Indonesia jika ada komitmen kuat dari pimpinan atau tone of the top. Yang kedua, keberagaman gender atau gender diversity terbukti secara akademik meningkatkan variasi perspektif, ketelitian manajemen risiko, serta kualitas pengambilan keputusan. Dan yang ketiga, program eksternal seperti Citi PK atau Citi Peduli Berkarya menunjukkan bahwa pemberdayaan perempuan tidak berhenti di dalam internal kantor, melainkan berdampak pada inklusi keuangan masyarakat luas. Namun demikian, saya juga memberikan catatan kritis dalam penelitian ini yang sangat fundamental. Yang pertama, angka 56% pegawai perempuan di Citi Indonesia jangan sampai sekedar menjadi angka kosmetik. Kita harus terus mengkritisi berapa persentase aktual perempuan di kursi dewan direksi dan komite resiko. Yang kedua, kesetaraan kuantitas tidak otomatis berarti kesetaraan kualitas. Memiliki banyak karyawan perempuan tidak berarti masalah kesenjangan gaji dan bias tak sadar hilang begitu saja. Dan yang ketiga, komitmen satu bank saja tidak cukup. Tanpa adanya regulasi yang mengikat dari OJK, bank-bank lain tidak akan terdorong untuk melakukan transformasi yang sama. Sebagai bagian dari solusi studi kasus ini, saya merumuskan rekomendasi strategis yang terbagi dalam 2 tingkatan, yaitu internal bank dan regulasi pemerintah, serta rencana aksi berbasis waktu. Yang pertama, dari sisi internal bank, menetapkan target kuota minimal 30% perempuan untuk jajaran pimpinan manajerial dan direksi, menerapkan metode blind recruitment pada proses seleksi awal untuk mengeliminasi bias gender. Yang ketiga, menyediakan program mentoring dan sponsorship karir secara terstruktur bagi pekerja perempuan berprestasi. Dan yang keempat, membangun fasilitas kerja inklusif seperti childcare, ruang laktasi standar medis, dan jam kerja fleksibel. Yang kedua, dari sisi regulasi, OJK perlu menerbitkan regulasi yang mewajibkan seluruh bank mempublikasikan laporan transparansi gender dalam laporan tahunan. Kemudian memberikan insentif atau apresiasi tingkat tata kelola
bagi bank yang mencapai indikator kesetaraan gender. Dan yang ketiga, memaksimalkan implementasi konversi ILO nomor 100 mengenai kesetaraan pengupahan. Adapun roadmap implementasi, jangka pendek 0-1 tahun melakukan audit internal terhadap kesenjangan upah, pelatihan anti bias bagi HR, dan membentuk komite kesetaraan gender. Kemudian di jangka menengah 1-3 tahun mewujudkan target 30% pimpinan wanita dan mempublikasikan data kesetaraan secara transparan. Di jangka panjang, mencapai kesetaraan penuh di seluruh lini divisi, menciptakan budaya inklusif yang teruji, serta menjadikan perbankan Indonesia sebagai role model di kawasan ASEAN. Sebagai penutup dari presentasi ini, dapat kita simpulkan 4 poin kunci. Yang pertama, langkah Citibank Indonesia dengan 56% pegawai perempuan adalah benchmark nyata yang patut diapresiasi dan ditiru oleh perbankan nasional. Yang kedua, fokus industri perbankan harus bergeser dari sekedar kesetaraan kuantitas menuju kesetaraan kualitas akses kepemimpinan. Yang ketiga, keberhasilan kesetaraan gender membutuhkan sinergi 3 pilar utama, komitmen perusahaan, regulasi OJK atau pemerintah, dan dukungan budaya masyarakat. Yang keempat, secara ekonomis, penelitian McKinsey tahun 2023 membuktikan bahwa perusahaan yang beragam secara gender memiliki tingkat profitabilitas dan ketahanan risiko 21% lebih tinggi. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Wahyu Purbosantoso dan rekan-rekan semua. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.